Hai, berjumpa lagi dengan saya Barak. Ini adalah seri di mana kita akan membahas tentang ilmu menaklukkan orang lain dan bagaimana cara agar dikagumi oleh banyak orang. Senang rasanya saya bisa berbagi ke teman-teman dan ini adalah episode keempat saya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa ya like, comment, and subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Pernahkah Anda menemukan diri Anda berada dalam situasi di mana Anda mengharapkan bisa berada di posisi yang lebih unggul? Kita tahu masa-masa di mana kita diam-diam berharap memiliki satu atau dua jurus untuk membuat segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan kita. Itu adalah perasaan yang umum. Kita semua mengalami saat-saat ketika kita berharap dapat mengendalikan suatu situasi, berkomunikasi secara lebih persuasif atau membuat keputusan yang lebih baik. Kabar baiknya adalah ada beberapa teknik strategis yang dapat membantu mengatasi hal tersebut. Dan saya tidak berbicara tentang menjadi dalang yang licik atau manipulatif. Ini lebih tentang meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi tantangan hidup dengan lebih efektif. Di mana dengan menggabungkan strategi berikut ini ke dalam metode pendekatan Anda akan memberikan keuntungan yang nyata dalam banyak situasi. Baiklah, yang pertama, pandai menyesuaikan waktu. Mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus diam, atau kapan harus mengambil tindakan adalah kunci untuk memberikan pengaruh terhadap hasil. Manajemen waktu adalah keterampilan penting yang sangat mempengaruhi kemampuan kita dalam memandu pembicaraan, negosiasi, dan pengambilan keputusan. Entah Anda sedang menunggu saat yang tepat untuk mempresentasikan ide atau waktu yang tepat untuk mengatasi masalah, memahami ritme situasi dapat membuat perbedaan besar. Dengan menyempurnakan pengaturan waktu, dapat memastikan bahwa kontribusi kita memiliki dampak yang paling signifikan dan dapat menavigasi interaksi dengan tepat dan bijaksana. Yang kedua, ajukan pertanyaan terbuka. Kekuatan pertanyaan terbuka terletak pada kemampuannya untuk memperoleh tanggapan terperinci. Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan lebih dari sekedar jawabannya atau tidak, yang mendorong orang lain untuk berbagi pemikiran dan perasaan mereka secara lebih komprehensif. Ketika Anda mengajukan pertanyaan terbuka, ini tidak hanya menunjukkan minat Anda, tetapi juga membangun percakapan yang lebih dalam dan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang perspektif pihak lain. Dengan membuat orang lain memberikan jawaban yang mendetail, kamu bisa memperoleh informasi penting, mengidentifikasi peluang potensial, dan mengungkap kemungkinan keberatan. Teknik ini sangat berguna dalam penjualan, negosiasi, dan skenario apapun di mana mengumpulkan informasi dan membangun hubungan yang baik sangat penting untuk kesuksesan tentunya. Yang ketiga, lebih banyak mengamati dan lebih sedikit bereaksi. Dalam banyak situasi, kekuatan observasi melebihi reaksi impulsif. Alih-alih langsung merespon, luangkan waktu untuk mengamati, mendengarkan, dan memahami dinamika yang terjadi. Dengan menjadi pengamat yang cermat, kamu dapat mengukur niat, preferensi, dan tentunya perilaku orang lain. Kesadaran ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan pendekatan agar lebih efektif, membuat kita lebih tanggap dan berpengaruh. Ini bisa berlaku baik itu di pertemuan bisnis, arisan, atau diskusi keluarga. Kemampuan mengamati dan menganalisa situasi dapat membantu kamu membuat keputusan yang tepat dan memandu interaksi ke arah pilihan kita. Yang keempat, berpikirlah sebelum berbicara. Meluangkan waktu sejenak untuk berpikir sebelum merespon dapat membuat kata-kata kita lebih berdampak dan strategis. Balasan yang tergesa-gesa mungkin kurang mendalam dan penuh pertimbangan, sementara jawaban yang tepat waktu dan penuh pertimbangan akan lebih berbobot. Dengan berhenti sejenak dan memilih kata-kata secara hati-hati, kamu dapat menyampaikan gagasan dengan jelas dan persuasif. Teknik ini sangat bermanfaat dalam negosiasi, debat, dan diskusi dengan tingkat keseriusan tinggi di mana setiap kata
sangat berarti. Memberikan tanggapan yang bijaksana dan terkonstruksi dengan baik dapat memposisikan diri Anda sebagai komunikator yang dihormati dan berpengaruh. Dengan melatih keterampilan ini, kamu akan mampu membentuk pembicaraan dengan lembut, membujuk orang lain, dan mengarahkan diskusi sesuai dengan keinginan kita. Yang kelima, manfaatkan dorongan yang positif. Mendorong dan memuji orang lain adalah cara yang efektif untuk membuat mereka lebih mudah menerima ide-ide kita. Kekuatan positif terdiri dari pengakuan dan pujian atas upaya dan kontribusi orang lain. Dengan melakukan ini, kamu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan memotivasi. Orang-orang secara alami merespon secara positif atas penghargaan dan pujian, sehingga mereka lebih cenderung terlibat dalam kolaborasi. Baik itu mulai dari manajemen tim hingga membina hubungan pribadi dengan positif dapat membuat orang lain lebih terbuka terhadap bimbingan dan saran kita. Kemudian yang keenam, tetap rendah hati. Meskipun kepercayaan diri itu penting, tetapi rendah hati juga sangat penting. Kenali kekuatan dan kemampuan kita, tetapi juga akui keterbatasan dan kekurangan yang memerlukan perbaikan. Dengan menjaga keseimbangan antara rasa percaya diri dan kerendahan hati, maka kamu bisa terhubung dengan orang lain yang mungkin membutuhkan peningkatan diri. Pada tingkat yang lebih pribadi, kombinasi sifat-sifat ini membuat kamu lebih mudah diterima dan itu juga membantu mendapatkan kepercayaan dan kekaguman dari orang lain. Yang ketujuh, kemampuan beradaptasi adalah suatu keharusan. Di dunia yang terus berubah, bersikap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan dapat membedakan kita dari mereka yang secara kaku berpegang teguh pada kondisi mereka saat ini tanpa ingin melakukan perubahan. Kemampuan beradaptasi memungkinkan kamu menavigasi situasi dan tantangan yang berkembang dengan baik. Ini adalah kualitas kuat yang menginspirasi orang lain untuk menerima perubahan dan inovasi. Baik itu mengasosiasikan kesepakatan bisnis yang rumit atau mempengaruhi keputusan keluarga. Kemampuan beradaptasi dapat meyakinkan orang lain untuk lebih mudah menerima ide dan solusi yang baru. Yang kedelapan, memanfaatkan metode pendekatan saling menguntungkan. Alih-alih melihat interaksi sebagai permainan zero sum, di mana keuntungan satu pihak adalah kerugian di pihak lain, carilah solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Hal ini memerlukan identifikasi tujuan bersama, kompromi, dan peningkatan kerjasama. Dengan mencari titik temu dan hasil yang saling menguntungkan, maka kamu akan membangun reputasi untuk mewujudkan kesetaraan dan kolaborasi. Ketika kamu menerapkan teknik menciptakan kesuksesan bersama, kamu dengan bijaksana mempengaruhi orang lain untuk melihatmu sebagai pemecah masalah dan sumber keharmonisan. Sehingga semua orang menginginkanmu dalam tim mereka. Yang kesembilan, latih kesabaran. Terburu-buru dalam mengambil keputusan atau tindakan dapat menyebabkan kesalahan dan hilangnya peluang. Terkadang pendekatan yang paling efektif adalah dengan melatih kesabaran. Dengan menunggu dan membiarkan situasi berjalan secara alami, maka kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Kesabaran memungkinkan kamu menjaga ketenangan, menilai segala sesuatunya secara menyeluruh dan merespon dengan bijaksana. Terlepas dari situasinya, kemampuan untuk melatih kesabaran menunjukkan kebijaksanaan dan pengendalian diri dan meninggalkan dampak positif pada orang di sekitar kita. Yang ke-10, tetapkan batasan yang jelas. Mengetahui di mana harus membatasi diri dan memastikan bahwa orang lain menghormati batasan kamu, itu sangat penting untuk menjaga hubungan dan interaksi yang sehat.
Menetapkan batasan yang jelas akan menetapkan harapan dan mencegah kesalahpahaman atau melampaui batas. Ketika orang lain memahami dan menghormati batasan kamu, hal itu akan menciptakan rasa saling menghormati dan bekerja sama. Dalam hal menentukan standar profesional, ruang pribadi, atau batasan dalam suatu hubungan, kemampuan untuk menetapkan dan mengkomunikasikan batasan yang jelas dapat membantu mengendalikan interaksi dan memastikan bahwa kebutuhan dan preferensi kamu sangat dihormati oleh orang lain. Yang ke-11, tetap selangkah lebih maju. Mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan tantangan merupakan pendekatan strategis yang dapat menghemat waktu dan tenaga untuk kamu. Berada selangkah lebih maju berarti kita lebih siap untuk menangani situasi yang tidak terduga atau mengatasi potensi timbulnya masalah. Tingkat kesiapan ini menunjukkan pandangan ke depan dan perencanaan kamu serta mendorong orang lain untuk mempercayai penilaian dan mengendalikan kemampuan kamu. Mulai dari penyelesaian masalah profesional hingga mengatasi tantangan pribadi. Tetap selangkah lebih maju dapat menciptakan rasa percaya diri dan ketergantungan di antara orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Yang ke-12, didik diri sendiri secara terus-menerus. Pengetahuan adalah alat yang ampuh untuk memperdayakan Anda untuk mengambil keputusan yang tepat dan memberikan kontribusi yang berarti dalam situasi dan pemecahan masalah. Terus belajar dan mengembangkan diri akan memperluas pemahaman kamu tentang berbagai topik dan memperkuat kredibilitas diri. Baik Anda memiliki pengalaman dalam bidang tertentu atau terus mencari pengetahuan baru. Pengetahuan kamu akan menjadi aset yang dihormati dan dijadikan panduan oleh orang lain. Keahlian tersebut dapat meningkatkan kualitas secara personal dan karir, menjadikan Anda sumber daya yang berharga untuk dipercaya dan diteladani oleh orang lain. Daftar di atas adalah kotak peralatan yang serbaguna yang berisi strategi praktis untuk menavigasi beragam situasi dengan kemahiran dan kebijaksanaan. Dengan menggunakan secara bijaksana dan etis, kamu dapat secara halus mempengaruhi siapa saja yang Anda temui dalam berbagai situasi. Sekali lagi, teknik-teknik ini bukan tentang manipulasi, tapi tentang meningkatkan kemampuan diri kita untuk terhubung, memimpin, dan sukses dengan tetap menjaga integritas dan rasa hormat kepada orang lain. So, jika menurut kamu apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, maka jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bagikan ke teman-teman agar mereka memperoleh informasi yang sama dengan kamu. Semoga video ini dapat menginspirasi kamu dan semoga bisa memetik banyak atau sedikit manfaat ilmu yang bisa disebar ke orang lain. Jangan lupa untuk melihat video saya yang lain dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa ngopi.